khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah pada malam yang berberkah ini kembali kita diizinkan oleh Allah melanjutkan pengajian kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yushtaratu fi jam'i taqdimi wa ta'khiri bi syurutin. Disyaratkan pada jamak taqdim, begitu juga jamak takhir dengan beberapa syarat. Seperti yang kita bicarakan pengajian yang lalu, bahwa termasuk rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada hambanya yang melakukan suatu perjalanan atau sebagai musafir yang kepadanya memenuhi syarat dinamakan sebagai musafir syar'i. Musafir yang dibolehkan baginya menggunakan nikmat rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Karena tidak semua orang yang melakukan suatu perjalanan, menempuh suatu perjalanan, dibolehkan mempergunakan nikmat rukhsah itu tadi. Nah, seperti yang kita baca sebelumnya, pertama dikatakan musafir terpenuhi masafatus safari, itu jarak tempuh, terpenuhi jarak tempuh. Kalau yang kita baca adalah 81 kilo. Dr. Yusuf Al-Qardawi 80 kilo itu sudah dianggap memenuhi syarat, boleh untuk mengkasar dan menjamak salat dalam perjalanan. Tapi niat itu, jarak tempuh itu harus satu kaligus, bukan terputus-putus. Jadi ketika dia menyatakan niat menuju ke suatu tempat, tempat yang akan dituju itu memang terpenuhi masafatus safari itu tadi. Ada orang tinggal di Makassar, rencana awal mau ke Kabupaten Goa, di situ tujuannya. Makassar Goa tidak memenuhi syarat. Setelah di Goa baru berubah pikiran, lanjut ke Takalar. Setelah di Takalar baru lagi berubah pikiran, ingin lanjut ke Jeneponto. Biar keliling dunia, orang yang seperti ini tidak diberi keringanan untuk mempergunakan rukhsah itu tadi. Dia tidak dianggap musafir. Yang kedua, perjalanan itu bukan perjalanan setiap hari, bukan pekerjaan setiap hari yang dilakukan. Seperti sopir mobil beserta karnetnya, nakoda kapal beserta ABK dan yang sejenis, itu tidak diizinkan mempergunakan rukhsah, boleh mengkasar menjamak, karena itu pekerjaan setiap hari. Ketiga,
Perjalanan itu tidak menimbulkan dosa. Perjalanan itu bukan perjalanan yang dimakruhkan, apalagi perjalanan yang diharamkan. Apa tujuannya melakukan suatu perjalanan? Dari kampung halamannya, misalnya dari Makassar, ingin ke suatu tempat. Untuk apa? Mau apa ke sana? Kalau memang tujuannya menuju ke tempat yang diniatkan, setelah sampai di sana timbul yang namanya dosa, maka dia tidak dianggap musafir, tidak berlaku hukum keringanan itu. Contohnya apa? Tinggal di Makassar, mau ke mana? Dia mau ke misalnya Bone. Mau apa ke Bone? Mau pergi menagih harta pinjaman, uang yang pernah dipinjam orang, tapi yang mau dia tagih sisa bunganya, pokoknya sudah diambil. Oh, berarti ini orang kan rentenir. Kapan dia ke Bone, terjadilah itu dosa, maka haram baginya mempergunakan nikmat rukhsah yang bersangkutan itu. Itu antara lain yang kita sudah baca pengajian yang lalu. Kemudian disebutkan bahwa yang namanya menjamak salat ada yang dikenal jamak taqdim, ada juga dinamakan jamak takhir. Yang dikatakan jamak taqdim, taqdim kan artinya mendahulukan, menarik salat yang kedua dikerjakan di waktunya salat yang pertama. Itu namanya taqdim. Duhur asar, asar dikerjakan di waktu duhur. Sedangkan takhir, takhir artinya mengundurkan, at-takhir. Duhur asar, duhur yang diundur, dikerjakan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Baik jamak taqdim maupun jamak takhir itu masing-masing punya syarat. Kapan dibolehkan atau bagaimana syarat sahnya ketika orang akan melakukan jamak taqdim, dan apa syarat sahnya ketika akan melakukan jamak takhir. Guru kita dalam penjelasannya menyebutkan begini. Wa yushtaratu fi jam'i taqdimi, dan disyaratkan pada pelaksanaan jamak taqdim, pada pelaksanaan jamak taqdim sittata syurutin, itu 6 syarat. Jadi ketika orang akan melaksanakan jamak taqdim harus terpenuhi 6 syarat. 6 syarat. Al-awwalu, yang pertama, at-tartibu, tertib. Maksudnya tertib, kalau duhur asar harus duhur dulu yang dikerjakan, baru asar. Harus duhur dulu baru asar. Maghrib isya ya maghrib dulu baru isya. Kan berbeda nanti itu kalau jamak takhir. Jamak takhir. Ada kadang-kadang saudara kita memberikan penjelasan begini. Kenapa dinamai jamak takhir? Takhir kan artinya menurut ya caranya menjelaskan. Takhir kan artinya kan membelakangkan, mentakhirkan. Duhur asar. Duhur asar. Maka duhur harus dikerjakan di waktu apa? Duhur harus dikerjakan di belakang. Jadi asar dulu baru duhur. Nah, begitu caranya menjelaskan. Padahal yang kita pahami ya bukan begitu maksudnya.
Yang dimaksud jamak takhir itu tadi, mengundurkan waktunya salat yang pertama dilakukan di waktunya salat yang kedua. Tentang persoalan bagaimana caranya dikerjakan, apakah mau tertib atau mendahulukan memang salat yang di waktunya, dua-duanya boleh. Itu kalau jamak takhir. Nah, jamak takhir duhur asar. Bisa duhur dulu baru asar. Bisa juga asar baru duhur. Begitu yang dicontohkan Nabi. Saya ingat kelakarnya kiai saya, guru tak waktu di pesantren. Sebenarnya bukan jawaban. Istilah orang Bugis, ya leco-leco adam ya roh. Kenapa katanya boleh dua-dua? Ini bukan jawaban ilmiah, hanya kelakar guru saya. Kenapa kalau jamak takhir boleh duhur dulu baru asar, bisa juga asar dulu baru duhur? Guru saya bilang begini, katanya bertengkar antara duhur dengan asar. Bilang duhur saya dulu, karena urutan salat duhur baru asar. Cocok toh? Bilang asar, oh tidak boleh. Kamu itu duhur tamu, ini waktuku. Waktumu tadi itu kamu di depan, tapi kamu masuk di waktuku. Jadi saya harus dulu, nanti kamu di belakang. Ya cocok toh? Itu jawaban ya leco-leco ada. Kadang kalau kita santri mengantuk ya guru tak itu ya cerita-cerita supaya langsung ya. Tapi guru tak kasih kata kunci, bukan jawaban fikih itu. Alasannya apa? Begitulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau takhir boleh dua-duanya. Tetapi kalau jamak takdim tidak boleh, harus at-tartibu. Duhur asar, duhur dulu baru asar. Maghrib isya, maghrib dulu baru isya. Itu yang pertama. Asani yang kedua, niatul jam'i fil ula. Berniat untuk menjamak salat pada pelaksanaan salat yang pertama. Jadi ketika akan melaksanakan salat yang pertama, dia harus berniat untuk menjamak salatnya dengan salat yang berikutnya. Misalnya kalau duhur ya, dia berniat akan menjamak dengan asar. Kalau maghrib, isya, dia bermaksud menjamak maghrib dengan isya. Mau pakai redaksi bahasa Arabnya boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa daerah masing-masing juga boleh. Kayak namanya niat itu kan pekerjaan hati. An-niyatu fil qalbi muqtarinan bi fi'lih. Niat itu di hati bersamaan dengan pelaksanaannya. Seiring membaca takbiratul ihram, ini kalau menurut Syafi'i, seiring membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hatinya juga menyatakan niat. Karena kasar jamak, usalli fardhu salati tuhri rak'ataini kasran majmu'an ilaihil asr mustaqbilal kiblati adaan imaman kalau dia imam, adaan makmuman kalau dia makmum, adaan tanpa imaman tanpa makmuman kalau dia munfaridan, dia salat sendirian lillahi ta'ala. Dia mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya berniat salat duhur 2 rakaat kasar dengan apa kasar? Jama dengan asar. Ada lillahi ta'ala.
adaan makmuman lillahi ta'ala, adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi harus menyatakan niat bermaksud menjamak salatnya. Bagaimana seandainya ada orang lupa pada saat awal berniat? Ketika awal berniat lupa menyatakan niat untuk menjamak dengan asar. Selama belum memberi salam masih boleh menyatakan niat dalam salatnya. Selama belum memberi salam untuk salat yang pertama tadi itu. Sementara salat takalupa, walupai elok apa dia mapasi jamak. Kan cukup dalam hati jamak dengan asar. Kayak namanya niat kan kata hati. Kata hati. As-salisu, syarat yang ketiga, al-muwalatu bainas salataini bihaitsu la yatulul faslu bainahuma. Al-muwalatu bainas salataini, berturut antara dua salat itu. Berturut-turut ya. Kalau adakah istilahnya itu at-tartibu wal muwalatu. Seperti kalau rukun wudu. Itu kalau rukun wudu termasuk rukun wudu apa? At-tartibu wal muwalatu. Tertib dan muwalat. Agar tertib berurut-urut dan berturut-turut. Kalau at-tartibu berurut-urut. Berurut. Apa dimaksud at-tartibu? Dahulukan yang pertama dari yang kedua. Yang kedua dari yang ketiga. Yang ketiga dari yang keempat. Itu namanya at-tartibu. Berurut-urut. Tetapi kalau al-muwalatu berturut-turut. Yang dibilang berturut-turut, contoh kalau wudu, selesai pembasuhan yang pertama, dilanjutkan pembasuhan yang kedua. Selesai pembasuhan yang kedua, dilanjutkan pembasuhan yang ketiga. Bagaimana maksimal yang dikatakan berturut-turut itu? Belum kering pembasuhan yang pertama, dilanjutkan pembasuhan yang kedua. Nah, siapa tahu ada orang ketika dia berwudu betul dia tartibu tapi tidak al-muwalatu. Sementara nonton bola. Pas juga masuk waktu salat. Promosi lo ke majene sudah berwudu dia sapu mukanya, begitu sapu mukanya promosinya sudah selesai lo kasih menonton, begitu promosi baru kembali lanjutkan pembasuh yang kedua. Itu tidak sah. Kenapa? Betul saudara at-tartibu tapi tidak al-muwalatu, sementara itu rukun. Kalau di sini al-muwalatu berturut-turut. Begitu selesai salat yang pertama dilanjutkan salat yang kedua. Minimal diantarai iqamat. Minimal diantarai iqamat. Begitu selesai berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia iqamat. Dan itu kalau dalam bahasa fikih wa yustahabbu. Wa yustahabbu. Kan ada istilah itu yusannu, agak senaro, yusannu, yutatawwa'u, yundabu, yustahabbu. Menurut satu penjelasan itu alfazun mutaradifah. Itu lafaz yang sinonim. Disunatkan.
Ini syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, dawamus safari ila ayyashra fi salati tsaniyah bi takbiratil ihram. Syarat yang keempat, dawamus safari, berkelanjutan perjalanan itu. Maksudnya masih terus menerus terjadi perjalanan itu sampai disyariatkan pada pelaksanaan salat yang kedua. Artinya ketika dia melaksanakan salat yang pertama sampai nanti salat yang kedua, dia masih tetap dalam perjalanan. Jadi dawamus safari. Tetapi kalau ada orang masih sementara salat, karena dia menjama salat duhur asar, tapi agak mundur sedikit, ternyata masih sementara salat, sudah tiba di kampung halamannya. Masih sementara salat, tiba di kampung halamannya. Misalnya kalau dia salat di atas kendaraan, misalnya kalau kapal laut itu hadirian dihitung sampai agak sandar. Begitu kapal laut sudah bersentuhan dengan pelabuhan, dianggap saudara sudah sampai di kampung halaman. Pada sementara dia salam misalnya di atas kapal, menjama, masih sementara salat kapalnya sudah sampai, berarti itu gugur kebolehan untuk menjamak salat karena sudah sampai di kampung halamannya. Sementara disyaratkan dawamus safari, berkelanjutannya terus menerusnya perjalanan itu terjadi sampai dilaksanakan itu salat yang kedua. Nah, ada lagi yang lebih keliru. Sama kelirunya yang belum berangkat, belum tinggalkan rumahnya, baru mau bepergian. Dia salat duhur di rumahnya, di kasar dan di jamak memang dengan asar. Katanya daripada capek-capek sebentar singgah di perjalanan, mas sampai jam mana? Saya salat memang di rumah. Saudara itu belum dinyatakan musafir karena belum tinggalkan rumah. Nanti boleh mempergunakan rukhsah nikmat keringanan itu apabila sudah dinyatakan sah secara syar'i sebagai musafir. Kalau menurut Imam Syafi'i, ketika dia sudah melewati pagar rumahnya. Jadi kalau dia melewati pagar rumahnya dianggap sudah musafir. Ada juga yang mengatakan ulama fikih yang lain, kalau dia sudah meninggalkan kampungnya. Makanya kalau kampung di sini harus dilihat itu lingkungan kampung terkecil. Lingkungan kampung terkecil itu ya RT atau RW. RT 1, RT 2 beda kampung. Dia tinggal di RT 1. Sudah sampai di RT 2, boleh. Tapi jangan coba-coba kembali. Setelah salah di RT 2 pangke masih koro, astagfirullah, engkau lupai. Itu kali isu. Gugur tadi itu. Karena saudara kembali. Nah, yang kedua kekeliruan ini pernah terjadi karena pernah ada jamaah bertanya. Bertanyanya begini, cocokmu garoh? Cocokmu? Mestinya pertanyaannya detorna salah. Tapi pertanyaan cocokmu, saya ini dalam perjalanan musafir kembali ke kampungku, tapi saya merasa tadi letih di perjalanan.
Jadi nanti saya mengkasar menjamak salatku setelah tiba di rumah. Jadi setelah tiba di rumahnya baru mengkasar menjamak salatnya. Itu sudah Anda bukan musafir, paletun di bolata. Maka wajib untuk menyempurnakan. Makanya ketika ingin menjamak dan mengkasar salatnya, kerjakan memang dalam perjalanan sebelum tiba di kampung halamannya atau rumah tempat tinggal. Kemudian as-sadisu, syarat yang keenam, zanna sihhatas salatil ula. Zanna, menyangka, atau bisa juga diartikan ya mengira. Kalau guru kita mengartikan begini, bukan hanya menyangka tapi memastikan. Tapi digunakan kata-kata etika zanna, menyangka. Kan kalau bicara pasti Allah yang punya kehendak. Tapi guru tak mengartikan supaya dipahami, memastikan sahnya salat yang pertama. Memastikan sahnya salat yang pertama. Ada kan orang kadang-kadang salat sebenarnya dari hatinya sendiri dia paham, ini sebenarnya salatku tadi ini tidak sah. Kenapa dia sangkakan begitu? Bisa saja tadi dia dalam hatinya, ini celana yang saya pakai ini kan tadi saya pakai buang air kecil. Tadi saya kencing tapi saya lihat itu ada percikan kembali mengenai celana saya. Dia yakin itu celananya karena percikan air kencingnya sendiri. Tapi dia tetap salat, pakai salat. Berarti Anda ini sudah menganggap salatnya sebenarnya tadi itu tidak sah. Karena tahu bahwa pakaiannya itu terkena najis. Sementara syarasanya salat, suci tempat salat, suci pakaian, suci badan. Suci badan. Kecuali kalau an-najasatu najis yang dimaafkan daripadanya. Yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Contoh, kita jalan menuju ke Masjid Raya. Apalagi kalau duhur. Apalagi sekarang ini ya musim kemarau. Debu berterbangan. Siapa yang menjamin di jalanan itu tidak ada najis? Pernah ada tikus mati, bahkan anjing mati, dilempar ke tengah jalanan, hancur sampai menjadi debu terbang. Bisa mengenai pakaian. Itu kan di luar kemampuan kita manusia untuk mengetahui itu. Tetapi ada memang kita terkena najis. Yakin. Sama ini tadi ya, dia meyakini bahwa pakaiannya itu sebenarnya terkena najis. Sehingga dia tidak memastikan salat yang pertama yang dia lakukan itu sah. Justru ragu-ragu, salatku tadi sebenarnya besar kemungkinan tidak sah. Nah, itu tidak sah. Inilah 6 syarat. 6 syarat yang harus terpenuhi untuk jam'ut takdim, jamak takdim. Kemudian wa yustaratu li jam'is salati, dan disyaratkan untuk jama salat, untuk jam'ut takhirin, untuk jamak takhir. Jadi disyaratkan dalam pelaksanaan salat, orang yang akan melaksanakan dengan cara jamak takhir dalam perjalanan itu syartani, 2 syarat. Jadi kalau jamak takhir hanya 2 syarat. Itu 2 syarat.
Al-awwal yang pertama, niyatut ta'khiri fi waqtil ula. Berniat untuk melaksanakan jamak takhir ketika masuk waktunya salat yang pertama. Jadi berniat untuk melakukan jamak takhir ketika masuk waktunya salat yang pertama. Jadi ini yang pernah kita singgung. Kalau misalnya ada orang jamak takhir, dia harus sadar ketika masuk waktunya salat yang pertama. Maksudnya berniat jamak takhir. Masuk waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, dia merasa bahwa agak berat untuk singgah salat, banyak halangan. Dalam hatinya berkata, sekalian jamak takhir saja, nanti di asar kita jamak. Berarti kan itu dia sudah berniat untuk melaksanakan jamak takhir. Nah, dia berniat melaksanakan jamak takhir, itu persyaratan. Tetapi kalau ada orang tidak pernah ingat salat, dia naik mobil, cerita di mobil, cerita terus, mulai dalam negeri sampai luar negeri, na cerita mana, namun na cerita na cerita toh, terus cerita terus, tidak pernah ingat salat. Tiba-tiba di perjalanan dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar apa roh? Ya asaran ni. Walau pede nama sebaja loro. Dia nama gagah di pesi jamaah. Kita jamaah saja, kan boleh jamaah takhir. Tidak berlaku bagi saudara kebolehan untuk jamaah takhir. Kenapa? Saudara tidak berniat. Saudara tidak berniat. Jadi kalau begitu bagaimana solusinya? Bukan dijamak, tetapi diqadha. Diqadha, diganti. Insyaallah setelah pembahasan ini, bab berikutnya kita akan membicarakan ya tentang bagaimana mengganti salat yang ditinggalkan. Ada orang mengqadha salatnya hanya sekedar diperintahkan, diwajibkan mengqadha, mengganti. Jadi tadi itu bukan penyelesaiannya dijamak, bukan, tetapi penyelesaiannya diqadha. Qadha, usolli fardhu salati dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Qadaan, bukan adaan. Adaan itu kan artinya tunai. Tunai. Kalau adaan tunai, dikerjakan pada waktunya. Tapi kalau qadaan tu artinya membayar. Qadha, mengganti. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu qadha, qadlah. Tuh, dibaca qadha. Tuh, ditulis dalam bahasa Indonesia itu qadlah. Tulisan itu kan qadha. Nah, bahasa Indonesia kalau ditulis itu qadlah. Nah, boleh ni lau gila mangkasa kalah. Siaga ni kalam. Maksudnya itu hutang yang harus dibayar dan itu hukumnya wajib. Ada orang hadirin bukan hanya diwajibkan mengqadha, tapi juga diperintahkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya disuruh mengqadha. Ada orang hadirin hanya diperintahkan mengqadha saja. Fala isma alaihi, tidak ada dosa atasnya. Yaitu orang yang betul-betul lupa. Dan yang menyebabkan lupa itu bukan sesuatu yang memang tidak ada hubungannya kemaslahatan. Contoh,
Seingat cerita Guruta Al-Allama almarhum Kiai Haji Said Musamma. Dalam satu pengajian Guruta cerita begini. Pura kak napatak lupa pung Allah Ta'ala. Walupaina sama sempajangisa. Walupai tungangi. Saya sudah mau ke masjid Nurul Iman. Pas mau ke masjid, tiba-tiba ada tamu datang. Dan tamu itu membawa berita yang memang tidak boleh harus didengarkan pada saat itu. Karena ini menyangkut tentang nyawa. Kapan terlambat bisa timbul kemudaratan. Jadi saya dengarkan dulu penyampaiannya, laporannya. Bagaimana jalan keluarnya, solusinya, jelaskan di nasu. Begitu tamu ini pergi, betul-betul saya lupa. Perasaanku boleh nak masjid. Perasaanku saya sudah dari masjid. Jadi saya masuk kembali ke kamar, gantung sejadah. Tidak ada saya ingat sama sekali. Nanti disadarkan oleh Allah besoknya waktu duha. Zikir-zikir, napakah naparingerangi pungalata, napakah talinga. Astagfirullah. Walupai mas sempajang isya. Saya lupa salat isya. Bagaimana itu? Gunakan hadis fal yusolli inda zakariha. Maka silakan dia melaksanakan salat yang terlewatkan itu ketika dia mengingatnya. Jadi silakan diganti di waktu siang menjelang duhur. Kalau fikih Syafi'i yang diikuti, yang ditinggalkan kan salat isya sirriyah apa jahriyah. Tapi karena diganti di waktu siang, sementara di waktu siang itu disunnatkan sirriyah, nah, kalau menurut Imam Syafi'i dia harus mengkondisikan di mana waktu dia mengganti salatnya, maka tetap dia diperintahkan sirrikan suaranya, kecilkan suaranya, walaupun yang diqadha itu adalah salat isya. Jadi sebaliknya, andai kata ada orang betul-betul lupa salat duhur, diingat dan 10 malam, napi talinga, silakan diganti jam 10 malam. Silakan diganti. Yang diganti ini duhur, suara dikecilkan. Tapi karena diganti di waktu malam, disunatkan orang menjaharkan, maka juga dianjurkan dia menjaharkan suaranya ketika mengganti salat duhur yang diqadha. Yang lupa begini, yang lupa, betul-betul lupa, fala isma alaih, tidak ada dosa atas. Cukup wajib mengqadha. Tapi ada orang bukan hanya diperintahkan mengqadha, tapi diperintahkan juga beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Sengaja tinggalkan salat atau lupa melaksanakan salat karena cerita, dan cerita itu tidak ada guna-gunanya. Cerita yang hanya bikin habis waktu, tapi tidak ada hubungan kemaslahatan. Maka selain mengqadha juga diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalau yang kedua ini sama tadi, yaitu dawamus safari ila tamamis salatain, yaitu terus menerusnya perjalanan itu berlangsung sampai sempurnanya 2 salat yang dikerjakan itu sebelum tiba di kampung halaman. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pengajian pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.